Marilah kita mendasari ibadah kita pada saat ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaan tangannya. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Minggu Prapaskah yang kedua. Tema yang akan kita gumuli adalah berani percaya. Kehidupan beriman kita percaya kepada Tuhan sesungguhnya bisa kita ibaratkan seperti ombak, bahwa ada waktunya sebentar pasang dan sebentar kemudian surut. Di dalam pergumulan iman, kita mempunyai dinamika. Di dalam rasa ragu, ketidakpercayaan kita, muncul rasa percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini di dalam kehidupan beriman kepada Tuhan ada waktu merasa kuat, ada waktu kita merasa lemah. Sama seperti seorang yang datang kepada Yesus yang mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Aku belajar untuk percaya. Kita terus hidup di dalam keinginan untuk terus percaya dalam segala keraguan yang mungkin kita rasakan. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Engkau Allah yang melihat akan keberadaan diri kami. Tantangan dan kesulitan yang hadir terkadang menimbulkan banyak pertanyaan, ketidakmengertian, rasa sangsi, keraguan, ketidakpercayaan. Tetapi pada waktu yang sama kami seringkali mengingat kembali akan janji Tuhan. Dan kami berupaya untuk tetap teguh pada janji-Mu itu, kami belajar untuk percaya. Tapi ada saatnya ya Tuhan, Engkau tahu dalam kelemahan kami jujur mengakui ada banyak kesempatan. Keraguan kami begitu besar dan kuat, kami tidak percaya kepadamu. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan yang Maha Melihat, kami mengakui akan keberadaan kami. Kami mengakui inilah kami, tetapi kami mau terus berusaha menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, mengulurkan tangan kami kepada Tuhan, dan berkata, kami belajar berani percaya, berserah kepada Tuhan, kepada rencana-rencana baik yang Tuhan maksudkan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengakui dosa. Amin. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Dari Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 57 hingga 58. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita menundukkan kepala berdoa sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sabda itu telah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dan melalui Yesus Kristus kami mengenal bagaimana isi hati Allah. Maka pada saat ini ya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan adalah perkataan Allah sendiri, yang biarlah di dalam kuasa Roh Kudus akan menyapa setiap kami pribadi lepas pribadi di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing. Kami menyiapkan hati pikiran kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Roma 4 ayat 13 hingga 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada seorang anak yang jenius. Usianya belum genap 6 tahun, tetapi dia sudah menguasai 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baru-baru ini ia memenangkan lomba mengeja kata-kata dalam bahasa Inggris.
Ia menjadi juara 1 mengalahkan peserta lainnya yang usianya lebih tua darinya. Nah, anak ini kemudian di rumah dia sedang mengagumi piala dan hadiah yang ia dapatkan. Ia memamerkan pada pembantu yang merawatnya dari bayi. Lihat mbok pialaku ini. Coba baca tulisannya. Juara 1 lomba spelling bee. Ya, spelling bee itu adalah kompetisi mengeja kata dalam bahasa Inggris. Pembantunya menjawab, "Mbok gak bisa baca." Anak itu lalu berlari ke ayahnya, Ayah, mbok sudah setua itu gak bisa baca. Mbok pasti bodoh sekali ya. Sedangkan aku yang masih kecil saja sudah pandai membaca." Ayahnya lalu berjalan ke arah rak buku, lalu mengambil sebuah buku dari Jepang, bertuliskan huruf kanji Jepang, memberikan buku itu pada anaknya sambil berkata, "Kamu mau tahu bagaimana rasanya mbok gak ngerti, gak bisa baca? Coba kamu baca buku yang ayah berikan." Anak itu hanya melihat buku itu dengan bingung tanpa bisa berkata apa-apa. Banyak orang yang merasa tahu segalanya, sebab segala hal atau segala pertanyaan pada masa ini bisa dicari jawabannya melalui alat pencari yang pintar, Google. Orang-orang sering mengatakannya, tanya aja sama Mbah Google. Nggak usah tanya sama orang tua, tanya sama Mbah Google, dia tahu semuanya. Banyak orang yang merasa tahu segalanya sehingga menjadi terlalu percaya diri, mempunyai kecenderungan merendahkan orang lain, sulit menghargai orang lain. Paulus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka di atas orang lain. Mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah mempunyai status kedudukan lebih tinggi daripada orang lain. Pada masa itu sudah diketahui bahwa orang-orang Yahudi begitu baik hati, begitu murah hati, suka menolong kepada siapa? Kepada sesama orang Yahudi saja. Jadi bukan kepada semua orang, tetapi mereka suka berbuat baik kepada kelompok orang-orang mereka sendiri, orang kami sendiri. Ya. Sedangkan kepada orang lain, sikap mereka cenderung meremehkan atau merendahkan. Nah, kepercayaan diri mereka diperkuat dengan keyakinan bahwa mereka mempunyai hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang diberikan oleh Allah langsung kepada umatnya. Dan mereka merasa semakin percaya diri karena mereka mempunyai tanda di tubuh mereka, yaitu sunat, sebagai tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Orang-orang Yahudi membanggakan kehidupan beragama keimanan mereka, juga sebagai keturunan dari Abraham, bapa orang-orang yang percaya. Bukan orang yang tidak percaya, tetapi bapa orang-orang percaya. Nah, jika orang Yahudi ditanya, bagaimana manusia dapat memiliki hubungan yang baik dengan Allah? Mereka akan menjawab, kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Allah dengan cara mencermati, mentaati semua peraturan hukum Taurat dan disunat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari,
Benarkah jalan kepada Allah itu hanya melalui keanggotaan dari suatu bangsa, yaitu orang Yahudi? Apakah jalan kepada Allah melalui peraturan yang memberi tanda pada tubuh seseorang seperti sunat? Paulus justru menunjukkan pada orang-orang Yahudi bahwa Abraham justru dibenarkan oleh Allah bukan karena mentaati hukum Taurat dan bukan juga karena sunatnya. Pada masa Abraham hidup, hukum Taurat belum ada. Abraham sendiri percaya pada Allah, pergi dari tempat kediamannya, menerima janji akan menjadi bangsa besar berkelana dari satu tempat ke tempat lain, dan di tengah-tengah perjalanannya itu dia baru mendapat perintah untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abram. Jadi yang pertama-tama, bukan karena Abraham itu mentaati hukum Taurat, belum ada hukum Tauratnya. Bukan karena Abraham itu disunat, tanda itu baru dibuat belakangan. Tetapi awalnya adalah karena Abraham beriman. Ayat 13 menulis, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah itu tidak rasis. Jalan kepada Allah tidak melalui keanggotaan dari suatu bangsa tertentu saja. Jalan kepada Allah tidak juga melalui peraturan yang memberi tanda pada tubuh seseorang, melainkan karena iman, berpegang pada firman Allah. Keselamatan perjalanan hidup kita tidak mutlak bergantung pada prestasi atau usaha manusia, melainkan hanya karena karunia Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah iman. Gitu ya. Tidak berpegang pada usaha kemampuan sendiri, tetapi mempercayai bahwa kehidupan kita itu berjalan di dalam kasih karunia Allah. Abraham dibenarkan karena iman. Kita akan lihat iman yang bagaimana yang dimaksud. Abraham percaya sekalipun tidak ada dasar, ayat 18. Tidak ada dasar dari keberadaan dirinya yang bisa diharapkan. Abraham sudah tua, Sarah istrinya mandul, dan kita melihat keadaan Abraham jauh dari keadaan yang pasti dari janji Tuhan. Abraham sejujurnya ada dalam keadaan yang tidak pasti. Namun Bapak Ibu, Abraham memilih percaya pada perkataan Allah dan mempercayakan hidup sepenuhnya pada rencana Allah. Sebab Abraham percaya Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22 mengatakan demikian. Percaya di sini bukan berarti lalu Abraham tidak melakukan apa-apa. Pasif menunggu saja. Saya tidak mau berbuat apa-apa. Kita tahu Abraham dan Sarah berusaha memiliki anak. Begitu besar keinginan mereka untuk melihat janji menjadi bangsa yang besar itu terrealisasi.
Begitu besar keinginan mereka hingga Abraham menyetujui saran Sarah istrinya, karena aku gak bisa punya anak, biarlah engkau memiliki anak melalui Hagar budakku. Ambillah budakku itu. Maka lahirlah Ismail. Namun Tuhan sekali lagi menegaskan kepada Abraham bahwa keturunan yang dimaksudkan oleh Allah akan lahir dari rahim Sarah. Abraham, kita melihat bersama dengan istrinya, sesungguhnya berusaha semampu mereka. Dan kadang di dalam usaha mereka itu memang mungkin tidak sejalan dengan maksud Allah, tetapi mereka berupaya. Dan dalam upaya itu mereka menyadari pemenuhan janji Tuhan itu ada hanya dalam kuasa Tuhan semata. Dan mereka mempercayakan masa depan itu dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka beranikah kita beriman percaya seperti Abraham? Apakah kita berani untuk mempercayakan kehidupan kita? Ketika yang ada di hadapan kita itu yang terlihat tidak ada sesuatu yang pasti. Ketika apa yang ada di hadapan kita adalah sesuatu yang jauh dari yang kita harapkan. Tetapi beranikah kita tetap percaya, meletakkan kehidupan kita kepada Tuhan dan meyakini bahwa Allah yang punya kuasa akan membuka jalan dan membiarkan kehidupan kita ini berjalan dalam rancangan Tuhan yang baik itu. Sehingga akankah kita masih memiliki pengharapan seperti Abraham? Bapak Ibu, Pak Wandi bekerja berjualan sate di kereta api. Tetapi setelah kereta api ditata dengan apik, pedagang asongan tidak diperbolehkan lagi berjualan di dalam stasiun kereta api. Maka Pak Wandi kehilangan pekerjaannya. Pak Wandi ini tinggal di Dayaan. Dia tinggal satu rumah bersama dengan anak sematawayangnya yang juga sudah berkeluarga. Artinya ada 2 keluarga yang harus dihidupi, tapi pemasukan hanya dari anak yang bekerja sebagai tukang ojek. Ketika pandemi datang, maka ojek pun berhenti. Keluarga mendesak agar anak Pak Wandi ini untuk berhenti ngojek. Lah, ngangkuti penumpang yang turun dari bis dari kota-kota besar itu kan resiko. Tapi kalau kemudian pekerjaan sebagai tukang ojek juga dihentikan, lalu dari mana keluarga ini akan bisa terus bertahan hidup? Ada 2 keluarga, 2 pasang suami istri dengan 2 orang anak. Maka usaha dilakukan, coba jualan es kelilingan dengan sepeda motor. Bisa jalan lumayan, tapi kemudian ya ada kendala, akhirnya harus berhenti. Kehidupan rasanya seperti memberikan kesulitan itu bertubi-tubi. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari, mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara burung di udara juga akan memelihara mereka. Mereka berusaha cari jalan. Mereka terus berserah kepada Tuhan, mereka tetap berupaya. Lalu muncul pemikiran, kenapa enggak coba jualan sate, pakai motor dikelilingi. Maka mereka pun bergotong royong. Mulai dari pagi ya ada belanja, mulai buat lontong, bumbu sate, tusuk nyundui sate gitu ya, lalu kemudian bakar. Lalu nanti mulai sore itu dikelilingkan. Seluruh anggota keluarga ini bekerja sama. Dengan menggunakan sepeda motor, berjualan sate keliling. Laku 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo.
Kalau lagi meremo, ya ada orang punya gawe bisa sampai 7 kilo. Gitu ya. Nah, puji syukur. Akhirnya roda perekonomian kembali berputar. Kehidupan kembali berjalan. Hidup beriman atau percaya, itu berarti tidak selalu kita berada di dalam kepastian. Kadang kita melewati jalan-jalan berliku yang menimbulkan pergumulan, pertanyaan, ketidakmengertian, bahkan mungkin protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok bertubi-tubi? Kenapa kok keadaannya begini? Beriman atau percaya, kadang itu seperti ombak yang sebentar pasang dan sebentar kemudian surut. Dalam percaya, kita sadari terdapat tidak percaya, dan dalam tidak percaya kita terdapat juga rasa percaya. Semoga kita berani untuk tetap percaya dalam dinamika pasang surutnya kehidupan beriman kita. Semoga kita tetap berani untuk percaya, berusaha semampu kita, tetap bekerja, mengerjakan segala hal yang baik, tetapi sambil menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan yang punya kuasa, tangan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janji-Mu. sampai ku dapat dalam kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kaki-Mu. demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat dalam kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Biarpun badai kehidupan datang dan menghadang, Ku tetap setia menanti janji-Mu. dan biar keraguan pun membayang goyahkan imanku. Ku tetap setia, Ku tetap setia selama hidupku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Janji-Mu Sampai ku dapat
Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami bersyafaat bersama saat ini. Kami ingin mendoakan pergumulan kehidupan bersama kami dalam bangsa dan negara ini. Kami memiliki keprihatinan ya Tuhan, ketika kami mendengar kabar adanya banjir di berbagai wilayah di Indonesia. Banjir tanah longsor. Sungguh Tuhan, kami sadar bahwa bencana ini bukanlah sesuatu yang terjadi jauh di sana, tetapi ini menimpa orang-orang yang kami kenal, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami. Dan kami tahu ada persoalan yang cukup serius tentang kehidupan bersama kami, tentang pengelolaan tata ruang tempat kami tinggal. Kami mendoakan ya Tuhan agar banjir ini bisa segera surut. Tetapi dengan surutnya banjir ini, kami berharap bahwa persoalan ini lalu tidak dilupakan untuk kembali diingat ketika banjir datang kembali. Ada persoalan yang mesti dibenahi. Kiranya Tuhan menolong agar para pembuat kebijakan dapat melihat persoalan ini, menata kembali tentang tata ruang untuk pembangunan di daerah-daerah maupun di perkotaan. Dan biarlah ada solusi-solusi yang kemudian dipikirkan, dirancang untuk bisa mengantisipasi ataupun juga untuk menangani agar banjir semacam ini tidak terjadi. Kami saat ini juga ingin berdoa untuk penanganan pandemi yang sedang terus diupayakan, pemberian vaksin yang sedang dijalankan saat ini, biarlah boleh berjalan dengan baik, efektif, sehingga pandemi ini bisa teratasi. Kami doakan terus untuk tenaga kesehatan, agar mereka di dalam perjuangannya, mereka boleh tetap setia, mereka boleh tetap kuat. Tuhan akan mampukan para tenaga kesehatan di tengah-tengah kondisi ini bisa memberikan pelayanan dan juga penanganan yang maksimal dan berkualitas dengan baik. Kami doakan saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang ada di dalam perawatan baik di rumah maupun juga mungkin ada di rumah sakit. Kami doakan untuk Bapak Hadi, Bapak Obaja, bagi Om Tengyong. Kami doakan juga untuk anak Noel yang ada di Toroh, juga saudara-saudara kami lainnya yang saat ini kami tidak sebut namanya. Dalam kuasa kasih-Mu Tuhan, kami percaya ada kesembuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan dalam proses perawatan dan pengobatan yang sudah dilakukan, biarlah itu boleh menjadi cara Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Kami doakan anak-anak kami yang sedang mengikuti mid semester pada minggu ini maupun minggu depan, biarlah anak-anak juga boleh mengikuti baik dari rumah
mid semester ini bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan bisa memberikan hasil yang maksimal, dan anak-anak boleh tetap semangat tekun di dalam belajarnya. Juga para guru, Tuhan berikan kekuatan, hati yang penuh kasih untuk tetap terus mendampingi dan memberikan pembelajaran bagi anak-anak yang saat ini masih harus melakukan pembelajaran dari rumah. Kami bawa setiap pergumulan kami mohon berkat Tuhan untuk pekerjaan dan usaha kami. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan kami, apa yang sudah kami upayakan biarlah boleh mencukupi kebutuhan kami sesehari. Engkau akan menolong kami jikalau kami juga saat ini ada di dalam pergumulan-pergumulan. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami keluar dari segala persoalan ini. Tuhan tunjukkan jalan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur pasal 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ nomor 265 bait 1 dan 2. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, tak berkesudahan kasih-Mu dan tak habis-habisnya pemeliharaan untuk hidup kami. Bapa di dalam surga, perkenankan pada saat ini kami datang dengan membawa persembahan yang asalnya dari Engkau sendiri. Tuhan, persembahan kami
adalah rasa syukur dari kami masing-masing. Tiliklah hati kami Tuhan, karena hati kami penuh dengan sukacita. Bapa di surga, berkatilah persembahan kami pada saat ini, agar apabila digunakan akan membawa hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan bagi kami semua. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia bayang-bayang gelap dan dihapusnya oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal, sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus kepada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.